down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nasriti Raya. Nah, pada bab 14 ini kita akan belajar mengenai lab setup. Nah, ada beberapa pembahasan materi yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada pengenalan topologi, yang kedua ada install Ubuntu desktop, yang ketiga ada install Ubuntu server, yang keempat ada cloning Debian, yang kelima ada setup topologi, dan yang terakhir ada konfigurasi RAM pada VM. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan topologi. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada gambar topologi nih. Di sini itu topologinya itu kita punya internet yang akan otomatis nih terhubung ke dalam host OS laptop kita atau Windows. Nah, yang kemudian dari host OS ini akan terhubung ke dalam router Debian, pun bisa disebut dengan Debian CLI atau Debian server. Jadi nanti itu kita juga akan belajar caranya menginstal. Nah, kemudian dari Debian akan terhubung ke klien Ubuntu atau merupakan Ubuntu desktop ya teman-teman. Atau Ubuntu desktop itu klien Ubuntu atau Ubuntu desktop, dan dari Ubuntu desktop itu akan terhubung ke dalam internal network. Nah, internal network dan dari internal network itu akan terhubung lagi nih ke dalam Debian server, dan dari Ubuntu server juga akan terhubung. Jadi total yang akan kita butuhkan atau yang akan kita gunakan itu ada 3 jenis, yaitu Debian server, Ubuntu server, dan Ubuntu desktop. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran si topologi yang akan kita buat nantinya. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada install Ubuntu desktop. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian belum mempunyai file ISO-nya, itu kalian bisa download terlebih dahulu. Caranya yaitu kalian bisa ke Chrome seperti ini. Lalu di sini ketikkan Ubuntu desktop. Ini kita enter, kita pilih yang ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini teman-teman bisa langsung download aja. Nanti kalau misalnya download itu otomatis akan ada seperti ini, dan itu akan terdownload. Karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya tidak akan mendownload lagi ya teman-teman. Selanjutnya kalian itu akan masuk ke dalam VirtualBox. Lalu untuk menginstalnya itu, kemudian kalian bisa klik New. Di sini teman-teman bisa beri nama kayak Ubuntu desktop. Lalu di sini teman-teman mau naruh foldernya itu di mana. Terus di sini ISO image itu teman-teman bisa masukkan file ISO-nya. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal, jadi di sini saya tidak akan menginstal ulang ya teman. Nah, untuk teman-teman mau melihat gimana cara menginstalnya, teman-teman bisa melihat video saya sebelum-sebelumnya. Di situ ada cara menginstal Ubuntu desktop. Di cancel saja ya teman. Lalu kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu install Ubuntu server. Nah, seperti yang pada install Ubuntu desktop, kalau teman-teman belum punya ISO-nya itu, teman-teman bisa masuk ke Chrome. Lalu teman-teman bisa ketikkan Ubuntu server. Ini enter. Nah, di sini teman-teman bisa pencet saja yang ini. Lalu teman-teman bisa download saja langsung ya teman-teman, bisa download. Nah, nanti jika teman-teman download, klik ini itu nanti juga akan otomatis mendownload di bagian sini. Nah, berhubung saya sudah mempunyai file ISO-nya, jadi saya tidak akan download lagi. Nah, lalu selanjutnya juga sama, teman-teman bisa masuk ke dalam VirtualBox, lalu klik New. Di sini VM6-nya itu teman-teman bisa isi sesuka hati, misalnya seperti Ubuntu servers ini. Lalu foldernya teman-teman mau naruh filenya itu di mana.
bisa taruh di drive D atau drive C atau folder manapun. Lalu ISO image-nya bisa teman-teman masukkan di sini. Nah, berhubung saya sudah menginstal, jadi saya tidak akan menginstal kembali. Nah, jika teman-teman ingin melihat nih cara menginstalnya gimana, teman-teman bisa melihat pada video saya sebelumnya. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah cloning Debian. Nah, kita bisa lihat dulu nih ke dalam topologinya. Kalau misalkan di sini tuh kan kita sudah punya Ubuntu GUI atau Ubuntu desktop, lalu Ubuntu CLI atau Ubuntu server. Dan di sini kan kita butuh dua Ubuntu server nih. Tapi karena di sini saya masih punya satu, jadi kita tidak perlu menginstal ulang. Kita hanya perlu untuk mengklon saja. Nah, kalian bisa masuk dulu ke dalam VirtualBox-nya seperti ini. Di sini kita tidak perlu menginstal ulang lagi nih si Debian servernya. Kita hanya perlu untuk mengklon saja. Caranya itu kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa pilih yang clone. Di sini namanya bisa ini aja. Sebentar, saya mau naruhnya sini. Lalu kita pilih yang full clone ya teman. Yaitu kita finish dan kita tunggu prosesnya. Nah, bisa lihat kalau misalnya di sini tuh sudah muncul ya teman-teman. Nah, berarti di sini saya sudah lengkap ya teman-teman, mulai dari Ubuntu desktop, lalu dua Ubuntu desktop, Ubuntu server, dan dua Ubuntu server. Jadi di sini itu saya sudah lengkap atau punya semua yang sesuai dengan topologi yang akan kita buat. Kita langsung aja masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada setup topologi. Teman-teman bisa langsung aja masuk ke dalam VirtualBox. Nah, di sini untuk hasil cloningan dari Ubuntu servernya itu saya ganti menjadi router Debian agar tidak bingung ya teman-teman. Kemudian di sini tuh kalian bisa pergi ke router Debian. Nah, terus pergi ke setting nih. Kalian bisa klik kanan lalu settings. Kemudian kita ke network. Nah, di sini kan bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalkan attach to-nya itu defaultnya itu NAT. Nah, di sini adapter 1 itu adalah adapter yang terhubung ke dalam host OS-nya. Maka adapter 1 ini kita akan setting menjadi host only adapter. Sesuai yang ada di dalam topologinya. Kemudian di adapter 2 itu yang akan terhubung ke dalam internal network atau Ubuntu. Nah, di sini kita akan ubah menjadi internal network. Kemudian di adapter 3 itu yang akan terhubung ke internal network. Jadi di sini kita bisa ubah menjadi internal network. Untuk adapter 2 itu namanya bisa kita ganti menjadi client network, dan jika adapter 3 itu bisa kalian ganti namanya menjadi server network seperti ini ya teman-teman. Dan jika sudah, kita akan setting lagi nih di bagian Debian server ya teman-teman. Kita oke aja dulu, bisa setting. Nah, di sini adapternya itu kan untuk attach-nya itu ke internal network. Lalu namanya itu kita bisa ganti menjadi server network seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau sudah itu kalian bisa klik OK. Nah, di sini kita akan lanjut nih ke dalam Ubuntu servernya. Kemudian setting network. Ubuntu server ini juga sama kan Ubuntu server, hanya terhubung ke dalam network, dan di sini itu kita ganti menjadi internal network. Kemudian namanya kita ganti menjadi server network ya teman-teman. Nah, kita klik OK. Dan untuk Ubuntu yang GUI atau Ubuntu yang desktop itu sebenarnya sama saja.
kita hubungkan ke dalam internal network. Tapi namanya kita ganti menjadi client network. Seperti ini. Kemudian kita bisa klik OK. Nah jadi di sini itu kesimpulannya itu berarti klien Ubuntu yang ini, Ubuntu yang GUI itu berarti sudah terhubung ke dalam router Debian nih, menggunakan internal network dan Debian server yang dan Ubuntu server yang ini itu juga sudah terhubung ke internal network. Jadi kurang lebihnya itu sama seperti yang ada di topologi ya teman-teman. Nah kita langsung aja masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM pada VM. Kita langsung aja masuk ke dalam VirtualBox. Di sini kita akan menjalankan nih semua VM-nya nanti secara bersamaan. Dan kalau misalkan laptop teman-teman itu kurang support atau kurang mendukung, itu kalian bisa turunin kapasitas RAM-nya. Caranya itu kan bisa pergi ke bagian sistem atau setting terlebih dahulu. Seperti ini. Kita pergi ke setting, kemudian kita bisa masuk ke dalam sistem. Nah, di sini untuk RAM-nya itu sesuai kebutuhan kalian ya. Untuk yang selain Ubuntu Pine atau Ubuntu untuk GUI, di sini saya akan menggunakan 512 seperti ini. Oke, untuk Ubuntu yang ini tuh saya akan setting menjadi 1 GB. Nah, karena di sini berbasis grafik jadi membutuhkan RAM yang lebih tinggi. Seperti ini. Nah, kemudian bisa klik OK. Di sini saya akan ubah terlebih dahulu. Ya mungkin kurang lebihnya Oke, mungkin itu saja mengenai materi 14 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.